Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teguh Muryanto. Di video kali ini saya akan membahas di akhir-akhir penulisan, yaitu bab 4, bab 5, dan juga sampai daftar pustaka. Jangan kemana-mana. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita tentang penulisan tugas akhir atau skripsi. Sebelum kita menyaksikan video kelanjutannya, bagi yang belum sempat menyaksikan video pertama tentang kata pengantar dan bab 1, dan juga video kedua tentang penulisan bab 2 dan juga bab 3, silakan teman-teman menyaksikan terlebih dahulu. Oke, kita bahas langsung ke penulisan di bab 4 dan juga di bab 5. Nanti ditutup dengan daftar pustaka. Oke, di bab 4 ini ada analisis dan implementasi. Jadi kita sudah mulai melakukan analisa dan juga implementasinya, karena tadi berbasis website. Jadi nanti kita akan melihat tampilan user interface-nya seperti apa. Oke, di bab 4 ini ada analisis masalah, kemudian nanti ada analisis prosedurnya yang sedang berjalan di objek penelitian kita, karena di sini di sekolah pembayaran SPP, maka kita ceritakan dulu nanti prosedur pembayarannya sebelumnya menggunakan atau alurnya seperti apa prosedurnya. Nah, kemudian ada gambarannya di sini, flow mapnya. Nah, kemudian di sini ada analisis kebutuhan. Jadi kebutuhan yang nanti akan kita perlukan, misalnya dari prosesor, dari komputer untuk perangkatnya seperti apa yang dibutuhkan, dari mulai prosesor, memori, dan juga harddisknya, baik komputer server maupun komputer klien. Nah, kemudian ada analisis perangkat lunaknya nanti menggunakan aplikasi apa. Nah, seperti ini. Kemudian kita gambarkan juga di sini use case diagramnya. Ya, use case diagram ada contoh tabel-tabelnya di sini. Nah, setelah use case diagram kemudian ada activity diagramnya nanti secara garis besar untuk gambaran dari website tersebut. Alurnya seperti apa activity diagramnya. Nah, setelah activity diagram berikutnya adalah sequence diagram. Jadi di sini dijelaskan juga dari menu awal, login, kemudian database-nya nanti kemana. Ya, dari sequence diagram berikutnya adalah ke kelas diagram. Jadi di sini ada kelas diagramnya sudah dibuat seperti ini, dari transaksi, kemudian dari usernya, dari tahun ajarannya. Kemudian berikutnya adalah perancangan antarmuka atau user interface. Perancangan struktur menu yang pertama seperti ini, nanti menunya dari menu utama, kemudian lari ke dashboard, ke transaksi, kemudian ke laporan, dan seterusnya. Nah, setelah rancangan struktur menunya, nah seperti ini kita gambarkan, misalnya dari menu loginnya seperti ini. Ini rancangannya seperti ini. Kemudian nanti setelah websitenya sudah selesai, sudah jadi, maka akan ditampilkan halaman atau tampilan yang sudah jadi. Nah, ini adalah tabel transaksinya nanti untuk tabelnya seperti ini, fieldnya, kemudian jenisnya, nanti keterangannya seperti apa, Anda gambarkan juga di sini bentuk tabelnya. Nah, kemudian ada user tampilannya. Nah, ini tampilan ketika program sudah dijalankan. Maaf, kita buka lagi. Nah, tampilan untuk form login saat awal ketika program dijalankan seperti ini. Nah, kemudian setelah berhasil untuk login, maka tampilan halaman utamanya adalah seperti ini. Nah, kemudian nanti kita di situ akan melakukan apakah itu penginputan transaksi atau pembuatan pencetakan laporan, nanti sesuai dengan pekerjaan Anda mau melakukan pekerjaan yang mana dulu. Di sini ada transaksi pembayaran dan seterusnya. Ya, ini untuk tampilan dari website tersebut ketika sudah selesai atau sudah siap dioperasikan. Nah, ini ada nanti untuk laporannya juga ada. Nah, ini untuk cetak laporannya. Misalnya di sini data tunggakannya. Nah, kemudian
nanti di sini ada, setelah itu ada pengujian perangkat lunaknya. Dari pengujian itu apakah diterima atau ditolak nanti. Jadi agar software atau aplikasinya benar-benar valid ya. Kemudian setelah itu adalah bab 5 atau penutup, berisi kesimpulan dan juga saran. Nah, seperti di video yang lalu, ketika di sini kita menggunakan 5.1, sebaiknya di sini jangan menggunakan angka lagi, tapi menggunakan abjad atau huruf. Jadi A, B, C. Jadi kesimpulannya tentu saja karena Anda sudah menyelesaikan penulisan sampai bab 4, maka kesimpulannya bisa Anda tulis misalnya contoh di sini, sistem informasi pembayaran SPP yang sedang berjalan belum terkomputerisasi. Nah, sekarang sudah bisa menggunakan komputer karena sudah dibuatkan sebuah aplikasi atau website. Nah, contoh kemudian di sini dalam pembuatan laporan pembayaran SPP menjadi lebih mudah dan akurat karena sudah menggunakan website. Nah, ini beberapa kesimpulan yang didapat dari penulisan tadi. Nah, kemudian saran untuk 52, misalnya aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pembayaran uang gedung misalnya. Nah, nanti misalnya di sini bisa ditambahkan beberapa saran-saran lagi agar nanti kedepannya penulisan atau tema ini menjadi lebih lengkap lagi. Nah, setelah di 5.2 di bagian saran, berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka perlu saya tekankan di sini, sebaiknya Anda mengambil untuk tahun dari buku yang atau sumber yang Anda gunakan, jangan terlalu jauh. Misalnya sekarang tahun 2020, ada baiknya Anda bisa mengambil 5 tahun ke belakang, misalnya 2015 atau 2014 juga masih bisa. Kenapa? Misalnya sekarang tahun 2020 Anda mengambil referensinya tahun 2000, buku tahun 2000, kemungkinan bisa saja terjadi di buku itu sudah ada perubahan untuk metodenya atau untuk teorinya atau untuk yang lainnya. Jadi langkah baiknya mengambil sumber yang tahun terdekat, misalnya 5 tahun ke belakang. Andai kan misalnya tidak ada, Anda tidak menemukan update dari buku tersebut, misalnya dari tahun 2010 masih mau dipakai, masih mau digunakan, ya silahkan. Contoh seperti ini, misalnya tahun 2011 masih Anda gunakan, silahkan. Nah, kemudian di sini ada tahun lagi 2005, mungkin yang menggunakan bahasa Inggris, mau Anda gunakan, silahkan. Nah, itu untuk yang daftar pustaka. Oke teman-teman, itu saja pembahasan tentang penulisan skripsi atau tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Tentunya dari beberapa perguruan tinggi atau kampus mempunyai aturan untuk penulisan ini yang mungkin sedikit berbeda, tapi pada dasarnya untuk tahapannya sama, dari mulai kata pengantar, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai dengan ke daftar pustaka. Oke, mohon maaf jika dalam penjelasan saya masih banyak kekurangan atau kesalahan, dan selamat menulis, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu saja bimbingan online gratis yang dapat saya sampaikan dari mulai kata pengantar bab 1 sampai dengan bab 5 dan juga daftar pustaka. Dan semoga Anda yang sedang menyelesaikan skripsinya dapat segera selesai dan juga cepat lulus sidang. Oke, semoga bermanfaat dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.